Selamat datang kembali di kanal ini, tempat kita bersama-sama menggali kebijaksanaan abadi untuk kehidupan modern yang serba cepat dan penuh tekanan. Saya yakin kita semua tanpa terkecuali pernah merasakan beban kecemasan yang mendalam, rasa frustrasi yang tak tertahankan akibat hal-hal di luar kendali kita, atau bahkan kemarahan yang membakar karena ulah orang lain yang terasa tidak adil. Kita hidup di era informasi yang berlimpah, tetapi ironisnya kita seringkali merasa lebih miskin dalam hal ketenangan batin. Jika Anda lelah mencoba mengatur dunia di sekitar Anda dan mulai mencari strategi untuk mengatur dunia di dalam diri Anda, maka video ini adalah jawabannya. Kita akan menyelami sebuah filosofi kuno yang bukan hanya relevan, tetapi juga merupakan resep mujarab untuk ketenangan batin, stoikisme. Filosofi yang berasal dari Yunani kuno ini telah membimbing para kaisar, budak, dan filsuf selama ribuan tahun untuk mencapai kebahagiaan yang tahan banting, ketahanan mental yang kokoh, dan yang paling penting, kedamaian abadi. Dalam video ini, kita tidak hanya akan mempelajari definisi buku teks tentang stoikisme, tetapi kita akan membongkar 3 teknik praktis, 3 rahasia utama yang digunakan oleh para filsuf Stoik seperti Marcus Aurelius, Seneca, dan Epictetus untuk tetap tenang, berpegangan pada rasionalitas, dan mempertahankan integritas moral, bahkan ketika badai kehidupan menerpa dengan dahsyatnya. 3 rahasia ini adalah alat psikologis yang siap Anda terapkan segera setelah video ini berakhir, mengubah kecemasan menjadi kontemplasi dan kepanikan menjadi persiapan. Persiapkan diri Anda, sebab perjalanan menuju ketenangan sejati dimulai sekarang. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita luruskan kesalahpahaman umum. Stoikisme bukanlah tentang menjadi batu atau seseorang yang mati rasa secara emosional tidak peduli dan dingin terhadap penderitaan hidup. Anggapan ini adalah distorsi modern dari makna filosofis yang sesungguhnya. Stoikisme pada intinya adalah kerangka berpikir yang mengajarkan bahwa satu-satunya kebaikan sejati adalah kebajikan yang mencakup keadilan, keberanian, kebijaksanaan, dan pengendalian diri dan segala sesuatu yang lain seperti kekayaan, kesehatan, atau status sosial hanyalah hal-hal yang netral atau preferensi, bukan syarat mutlak untuk kebahagiaan. Kebahagiaan atau eudaimonia bagi kaum stoik adalah hasil sampingan dari hidup yang selaras dengan akal dan alam, yang berarti hidup sesuai dengan 4 kebajikan tadi. Inti dari ajaran ini terletak pada pemahaman mendalam tentang alam semesta, penerimaan bahwa segala sesuatu di luar kendali pribadi kita adalah bagian dari takdir yang lebih besar, dan pengalihan energi mental kita sepenuhnya kepada apa yang benar-benar menjadi ranah kekuasaan kita. Konsep fundamental yang menopang seluruh bangunan stoikisme ini adalah dikotomi kontrol. Ini adalah prinsip yang memisahkan seluruh pengalaman hidup kita menjadi 2 kategori besar. Hal-hal yang sepenuhnya berada dalam kendali kita, pikiran, penilaian, keyakinan, dan tindakan. Dan hal-hal yang sama sekali di luar kendali kita, cuaca, opini orang lain, hasil akhir dari sebuah proyek, kesehatan fisik, masa lalu, dan tentu saja kematian. Kegelisahan dan penderitaan kita, menurut Epictetus, seorang filsuf stoik yang dulunya seorang budak, timbul hanya karena kita secara bodoh mencoba mengendalikan hal-hal yang berada di luar jangkauan kekuasaan kita. Saat kita mencurahkan energi mental dan emosional kita untuk mengubah fakta yang tidak dapat diubah. Misalnya, terlalu memikirkan kritik pedas yang telah dilontarkan atau mencoba memaksa orang lain untuk menyukai kita. Kita hanya menyia-nyiakan sumber daya paling berharga yang kita miliki, waktu dan ketenangan kita. Dikotomi kontrol menuntut kejujuran radikal untuk mengakui batasan kekuasaan kita. Dan setelah itu, ia membebaskan kita. Ia membebaskan kita dari ilusi bahwa kita dapat menentukan hasil dan sebaliknya, mengarahkan kita untuk fokus pada satu-satunya hal yang paling penting, bagaimana kita merespons apapun yang terjadi. Kekuatan sejati terletak bukan pada kemampuan kita mengubah dunia, tetapi pada kemampuan kita mengubah diri kita sendiri, mengubah penilaian kita terhadap dunia, dan memastikan bahwa respons internal kita selalu rasional, terukur, dan bermartabat. Ini adalah fondasi mentalitas stoik yang membawa ketenangan.
Narasi panjang ini akan membahas teknik pertama yang dikenal sebagai premeditatio malorum atau persiapan terhadap kejahatan, kemalangan. Ini adalah praktik kontraintuitif yang diajarkan oleh Seneca, yang pada dasarnya berarti mengambil waktu sejenak untuk membayangkan dan merenungkan secara rinci skenario terburuk yang mungkin terjadi dalam hidup Anda, bukan untuk menyiksa diri sendiri, tetapi untuk membangun ketahanan mental atau imunitas emosional. Dalam kehidupan sehari-hari yang nyaman, kita cenderung mengambil kenyamanan, keamanan, dan orang-orang terkasih sebagai sesuatu yang pasti ada. Take things for granted. Dan ketika kemalangan tak terhindarkan itu datang, kehilangan pekerjaan, kegagalan besar, atau perpisahan, kejutan emosionalnya akan melumpuhkan kita. Premeditatio malorum bekerja sebagai vaksin mental dengan secara sengaja memaparkan diri kita pada pikiran-pikiran sulit ini dalam suasana yang aman dan terkontrol saat bermeditasi atau menulis jurnal. Kita mengurangi intensitas kejutan saat hal-hal buruk itu benar-benar terjadi. Misalnya, jika Anda khawatir tentang presentasi penting di depan direksi, bayangkan skenario terburuknya. Anda lupa baris, suara Anda bergetar, dan direksi terlihat bosan. Setelah membayangkan itu, tanyakan pada diri sendiri, apa yang paling buruk dari itu semua? Jawabannya seringkali dangkal, rasa malu sesaat, bukan bencana permanen. Kemudian, bayangkan bagaimana Anda akan merespons dengan tenang, apa langkah berikutnya yang akan Anda ambil, dan bagaimana Anda akan bangkit kembali. Latihan ini tidak membuat Anda menjadi seorang pesimis, justru sebaliknya, ia memposisikan Anda sebagai seorang realis yang bersiap. Seneca berpendapat, seseorang yang telah mempertimbangkan semua kemungkinan buruk yang akan datang, menghilangkan kekuatan hal-hal buruk yang tidak terduga. Dengan mengetahui bahwa Anda mampu bertahan dalam skenario terburuk, Anda secara otomatis akan merasa lebih tenang dan lebih berani dalam menghadapi kenyataan hari ini. Anda berhenti hidup dalam ketakutan akan ketidakpastian, karena Anda telah menyelaraskan diri dengan gagasan bahwa Anda dapat mengatasi apapun yang dilemparkan kehidupan kepada Anda, membebaskan energi mental Anda untuk fokus pada pelaksanaan tugas di tangan. Selanjutnya, kita akan membahas teknik refleksi diri yang paling mendasar dan kuat dalam praktik stoik. Jurnal stoik atau lebih tepatnya, praktik introspeksi harian yang dipopulerkan oleh Marcus Aurelius dalam bukunya Meditations. Kaisar Roma terkuat ini, terlepas dari kekuasaan mutlaknya, secara rutin mencatat pemikirannya bukan untuk konsumsi publik, melainkan sebagai dialog pribadi untuk melatih akal, memperkuat karakter, dan mempersiapkan diri menghadapi tuntutan moral pada hari berikutnya. Praktik jurnal stoik ini dapat dibagi menjadi 2 sesi sederhana, persiapan pagi dan evaluasi malam. Di pagi hari, sebelum hiruk-pikuk dimulai, Anda mengatur niat Anda dan memvisualisasikan tantangan moral yang mungkin Anda hadapi. Anda bertanya pada diri sendiri, tantangan apa yang mungkin saya hadapi hari ini? Siapa yang mungkin menjengkelkan saya dan bagaimana saya akan meresponsnya dengan kebajikan alih-alih kemarahan? Apa yang bisa saya lakukan hari ini untuk menjadi pribadi yang lebih adil dan berani? Persiapan ini bertindak sebagai perisai mental, mempersenjatai Anda dengan respons rasional sebelum emosi menguasai. Kemudian, pada malam hari, Anda melakukan audit moral terhadap hari yang baru saja berlalu. Anda tidak hanya mencatat peristiwa seperti yang dilakukan pada jurnal biasa, tetapi Anda menganalisis penilaian dan reaksi Anda terhadap peristiwa tersebut, mengukur tindakan Anda terhadap kebajikan. Pertanyaan kunci pada sesi malam meliputi di mana saya bertindak tidak sabtu dan dikalahkan oleh emosi. Apa yang seharusnya saya lakukan? Apakah saya memanfaatkan setiap kesempatan untuk mempraktikkan kesabaran dan keadilan? Jika saya mengulang hari ini, keputusan apa yang akan saya ubah? Proses akuntabilitas diri yang jujur dan tanpa belas kasihan ini adalah mesin pertumbuhan karakter. Dengan jurnal stoik, setiap hari adalah laboratorium dan setiap kesalahan adalah data berharga. Anda secara bertahap memprogram ulang otak Anda untuk melihat hambatan sebagai kesempatan untuk melatih kebajikan, bukan sebagai sumber stres atau kemarahan. Ini adalah cara paling efektif dan teruji waktu untuk memastikan bahwa Anda tidak hanya hidup, tetapi hidup dengan penuh kesadaran dan tujuan.
Teknik ketiga yang terkait erat dengan premeditatio malorum tetapi fokus pada rasa syukur dan apresiasi adalah visualisasi negatif, negative visualization. Sementara teknik pertama fokus pada skenario masa depan yang buruk, teknik ini mendorong kita untuk merenungkan secara sadar dan sengaja bahwa hal-hal baik yang kita miliki saat ini, apakah itu kesehatan, pekerjaan, rumah yang nyaman, atau kehadiran orang-orang terkasih, adalah tidak permanen dan bisa saja hilang sewaktu-waktu. Secara naluriah, kita menghindari pikiran kehilangan, tetapi para stoik mengajarkan kita untuk mendekapnya. Mengapa? Karena seperti yang dicatat Seneca, kekuatan terbesar dari semua hal baik adalah bahwa kita tidak menyadarinya sampai kita kehilangannya. Latihan ini mengubah perspektif yang tumpul menjadi penghargaan yang tajam. Bayangkan, misalnya, bahwa Anda harus berpisah selamanya dari teman atau anggota keluarga yang paling Anda cintai. Kemudian, kembalilah ke saat ini dan lihat mereka, tawa mereka, kehadiran mereka, dan kenyamanan sederhana yang mereka berikan. Tiba-tiba, keluhan kecil atau ketidaksempurnaan mereka terasa tidak signifikan. Anda dipenuhi dengan gelombang rasa syukur dan dorongan untuk mencintai mereka lebih dalam, lebih sabar, dan lebih tulus saat ini. Hal yang sama berlaku untuk kesehatan. Bayangkan, Anda tidak bisa lagi berjalan atau melihat. Ketika Anda kembali ke kenyataan bahwa Anda dapat berdiri, bergerak, dan melihat video ini, rasa syukur yang mendalam akan membanjiri Anda. Kekuatan visualisasi negatif adalah bahwa ia mengalahkan hedonic adaptation, kecenderungan manusia untuk terbiasa dengan hal-hal baik yang membuat kita terus-menerus mengejar hal baru untuk merasa bahagia. Dengan mengingatkan diri kita bahwa segala sesuatu yang kita nikmati saat ini adalah pinjaman sementara dari takdir, kita belajar untuk menikmati dan menghargai setiap momen dan setiap aset seolah-olah itu adalah yang terakhir. Ini bukan pesimisme. Ini adalah cara yang luar biasa efektif untuk memastikan Anda menjalani hidup dengan penuh gairah dan apresiasi yang konstan, yang secara fundamental adalah resep untuk ketenangan dan kepuasan batin. Kita telah menempuh perjalanan filosofis yang singkat namun padat, dari mendefinisikan kebajikan sebagai satu-satunya kebaikan, hingga membedakan antara hal yang dapat dan tidak dapat kita kontrol melalui dikotomi kontrol. Dan yang paling penting, kita telah mempelajari 3 senjata psikologis utama yang dapat Anda gunakan dalam peperangan batin Anda. Premeditatio malorum untuk mempersiapkan mental terhadap kemalangan yang tak terhindarkan. Jurnal stoik untuk menjadi hakim dan mentor bagi diri Anda sendiri setiap malam, memastikan pertumbuhan karakter yang berkelanjutan, dan visualisasi negatif untuk menghargai kekayaan yang sudah Anda miliki dan melawan racun hedonic adaptation. Ingatlah, stoikisme bukanlah filosofi yang dipelajari hanya melalui membaca. Stoikisme adalah filosofi yang dipraktikkan. Sama seperti seorang atlet yang berlatih setiap hari untuk memperkuat otot, Anda harus melatih otot mental Anda setiap hari untuk memperkuat ketahanan batin Anda. Jangan tunggu bencana datang untuk mulai melatih ketenangan. Mulailah saat ini juga dengan hal-hal kecil. Ambil keputusan sadar untuk hanya fokus pada respons Anda dalam setiap situasi. Lepaskan kebutuhan untuk mengontrol hasil yang berada di luar kekuasaan Anda, dan mulailah malam ini dengan mengambil catatan singkat di jurnal Anda. Jika video ini telah memberikan sedikit cahaya pada jalan Anda menuju ketenangan sejati dan membantu Anda memahami bahwa kedamaian bukanlah sesuatu yang Anda temukan di dunia luar, tetapi sesuatu yang Anda ciptakan di dalam diri Anda. Silakan berikan like pada video ini, berikan komentar di bawah, dan beritahu saya teknik stoik mana premeditatio malorum, jurnal stoik, atau visualisasi negatif yang akan Anda terapkan pertama kali. Mari kita bangun komunitas ketahanan mental bersama-sama. Jangan lupa untuk subscribe agar Anda tidak ketinggalan video panduan kebijaksanaan praktis berikutnya. Terima kasih telah menonton dan semoga Anda memiliki hari yang tenang dan bijaksana.